Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Keberadaan Kerajaan Kutai dapat dibuktikan dengan adanya prasasti Yupa yang dimana menggunakan bahasa Sangsekerta dan juga huruf Pallawa. Nah, jadi Kerajaan Kutai ini menjadi contoh awal masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya. Nah, yang pertama itu ada tahun berdiri dan runtuhnya Kerajaan Kutai. Jadi, Kerajaan Kutai itu diperkirakan berdiri sekitar abad ke-4 Masehi dan diperkirakan mengalami kemunduran pada sekitar abad ke-6 Masehi. Jadi, runtuhnya Kerajaan Kutai Martadipura berkaitan dengan munculnya Kerajaan Kutai Kartanegara yang menjadi kekuatan politik baru di wilayah Kalimantan Timur pada saat itu. Nah, selanjutnya yaitu Raja-Raja Kerajaan Kutai. Yang pertama ada Kudungga. Jadi, Kudungga merupakan raja pertama di Kerajaan Kutai yang dianggap masih bercorak lokal karena pada saat itu belum sepenuhnya bercorak Hindu. Yang kedua ada Aswawarman. Aswawarman merupakan putra dari Kudungga yang dianggap sebagai pendiri dinasti karena pada saat itu membawa pengaruh Hindu secara kuat. Yang ketiga yaitu ada Mulawarman. Jadi Mulawarman ini merupakan raja terbesar dan raja yang membawa Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya. Nah, teman-teman bertanya-tanya nggak sih siapa raja pada masa kejayaan Kerajaan Kutai dan siapa raja pada masa keruntuhan Kerajaan Kutai? Nah, kalau pada masa kejayaan Kerajaan Kutai itu pada masa Raja Mulawarman yang dimana ditandai dengan adanya kemakmuran dan kedermawanan raja ini kepada kaum Brahmana. Nah, kalau pada masa keruntuhannya Kerajaan Kutai ini tidak diketahui secara pasti pada saat raja siapa, tetapi kemundurannya itu terjadi seiring pergeseran kekuasaan ke Kutai Kartanegara. Selanjutnya yaitu wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai. Jadi, Kerajaan Kutai itu terletak di sekitaran aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, jadi Sungai Mahakam ini berperan penting dalam jalur perdagangan, transportasi, aktivitas ekonomi, dan juga pemerintahan. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang nomor 4, yaitu peninggalan kebudayaan. Peninggalan kebudayaan Kerajaan Kutai diantaranya yaitu sistem pemerintahannya, kerajaan bercorak Hindu, upacara keagamaan Hindu atau Vedic, tradisi pemberian sedekah kepada Brahmana, struktur sosial yang mulai mengenal pembagian peran berdasarkan pengaruh Hindu. Kelima, prasasti-prasasti. Peninggalan utama Kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa, di mana prasasti ini berjumlah 7 buah, berbentuk batu, menggunakan bahasa Sangsekerta dan aksara Pallawa, berisi pujian kepada Raja Mulawarman dan kedermawanannya dalam memberikan hadiah kepada kaum Brahmana. Prasasti Yupa menjadi sumber utama informasi sejarah Kerajaan Kutai. Kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. 1. Kondisi ekonomi. Perekonomian Kutai pada saat itu bertumpu pada pertanian, perdagangan melalui Sungai Mahakam, pemanfaatan sumber daya alam sekitar sungai. 2. Kondisi sosial. Masyarakat mulai mengenal stratifikasi sosial, terutama raja dan keluarga kerajaan, kaum Brahmana, dan rakyat biasa. Ketiga, kondisi budaya.
Budaya Hindu mulai berkembang ditandai dengan penggunaan bahasa Sanskerta, pelaksanaan upacara keagamaan Hindu, pengaruh India dalam konsep kekuasaan dan keagamaan, dan kondisi politik. Sistem politik berbentuk kerajaan dengan raja berbagai pemegang kekuasaan tertinggi dianggap memiliki legitimasi keagamaan, terutama pada masa Asmawarman dan Mulawarman. Baik, sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan